Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Untuk segmen lain pada ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya secara onsite baik di ibadah raya 1 yaitu di pukul 6 pagi dan juga ibadah raya 2 pukul 4 sore. Tahun ini adalah sebuah tema yang cukup buat saya tidak main-main, ya, penjangkauan jiwa. Nah, bicara penjangkauan jiwa, Bapak Ibu, tentunya saya mau menyapa dulu. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah di GPD Elohim, boleh lambaikan tangannya. Oh, berikan tepuk tangan dulu, puji Tuhan. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat yang di kanan, kiri, belakang, depan yang sudah memberikan senyuman dan jabat tangan. Saya juga percaya semua yang ada di tempat ini, kita semua bersyukur karena kita adalah jemaat yang setia. Amin. Jadi Bapak Ibu, bagi yang baru pertama kali hadir, jika memang cuma bertamu, terima kasih ya sudah mari. Tapi kalau belum berjemaat, belum memiliki gereja tetap, nanti bisa menghubungi beberapa pengurus gereja di tempat ini yang akan memberikan formulir pada Ibu ya. Saya tidak tahu Ibu sudah menikah, Ibu atau Mbak ya. Jadi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan judul pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Penjangkauan jiwa itu berawal dari kita harus jadi saksi. Nah, saya ingin dulu Bapak Ibu lihat, coba lihat kanan kiri. Kira-kira kita punya muka yang siap jadi saksi enggak? Coba lihat kanan kiri. Ya. Percuma saudara kita ini ya belajar Alkitab sampai jor-joran lah kalau sepertinya mukanya kita ini loh. Ya, coba saya mau lihat muka-muka saudara yang penuh dengan kasih. Boleh dong dilihatin, lihat kanan kiri, kasih senyum. Sudah sikat gigi kan? Oke Bapak Ibu, saya percaya pagi ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin ayat ini sering kita baca. Ya, tapi saya percaya firman itu selalu baru. Saya sudah berdoa, saya yakin Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat untuk memahami ayat ini dengan lebih baik. Matius pasal yang ke-5, Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang siap diberkati katakan amin. Ya, multimedia bantu kita ya Bapak Ibu. Saya rindu kita baca bergantian. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau saya di gereja-gereja beraliran Pantekosta, saya akan pakai cara lama. Kita membaca bergantian dan supaya konsentrasi penuh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu akan baca ayat 14 sampai di ayat yang ke-16. Nanti ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Siap diberkati katakan amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula, perhatikan ya Bapak Ibu. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ini harus paham ini. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam apa? Rumah itu. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bagi Bapak Ibu yang baru mungkin menjadi orang Kristen, ya, karena beberapa hari yang lalu saya menemukan, puji Tuhan, ada jiwa-jiwa baru yang baru bergabung dengan kita, dan bergabungnya bukan karena pindahan gereja, karena memang Tuhan menyentuh hati dan membawa mereka datang ke tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Jadi ada di antara kita yang baru bergabung, ingin mengenal Tuhan Yesus. Jujur, penjangkauan jiwa, saksi Kristus, ini adalah pengajaran yang agak sedikit dalam, ya. Biasanya orang kalau baru pertama kali ikut Tuhan itu akan diajarkan tentang keselamatan. Nah, penjangkauan jiwa itu adalah hal yang udah mateng. Kalau dibahas tentang usia itu sudah dewasa. Sudah siap bisa dipercaya. Tetapi Bapak Ibu, penjangkauan jiwa yang juga kita katakan pagi ini berkata menjadi saksi Kristus, itu adalah perintah Tuhan yang dimana goal settingnya Tuhan memanggil saya dengan saudara jadi orang Kristen memang untuk jadi saksi. Jadi ini penting sekali untuk saya dengan Bapak Ibu pahami. Saudara jadi orang Kristen bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan. Yang dengar katakan amin. Bilang kanan kiri, didengerin. Jadi kalau jadi orang Kristen, cuman bilang Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Enggak sampai di situ. Karena Tuhan itu menolong kita, memberkati kita, ada tujuannya. Dan ini tidak bisa ditangkap oleh seorang anak. Ya. Kalau rohani kita masih anak-anak, kita akan ngomong gini, loh ternyata papa mbek mama ini ya nyekolahin aku, ngasih aku banyak-banyak, ada tujuannya toh. Pamrih berarti ya. Itu adalah cara berpikir siapa? Anak-anak. Kalau sudah dewasa, ketika dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya, dia harus berkorban, dia harus melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak cocok dengan keinginannya, maka anak yang dewasa tidak akan berontak. Amin. Jadi siapa di sini yang mau dibilang jemaat yang dewasa, boleh angkat tangannya? Iya. Boleh Bapak Ibu bantu saya khotbah, bilang kanan kiri. Bilang begini, ojo kekanak-kanakan. Ya. Bapak Ibu tahu? Kalau anak-anak, saudara kalau baru saudara punya anak, dia masih usia 1 tahun 2 tahun. Dia minta apapun, dia melakukan apapun semuanya kelihatan lucu. Betul? Tapi kalau dia sudah usia 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, kerjaannya cuma minta dan minta diperhatikan, maaf. Kira-kira menurut Bapak Ibu lucu apa enggak? Medeni, saudara. Sudah gede minta dimandiin. Sudah gede minta diperhatiin terus. Saya jujur, sekarang ini saya merasa menjadi seorang ibu yang kayak gak punya anak. Karena saya suka tanya sama anak saya, Joy perlu apa? Mama perlu bantu kamu apa? Terus dia suka bilang, sudah mama, semuanya sudah aku bisa tangani sendiri. Mama cuman
Kasih uang. Wah, uang. Oke, Mama mengerti. Kamu bisa siapkan dari pagi semua pakaian. Aduh Ma, aku bukan anak kecil. Aku sudah bisa semuanya. Ketika jemaat pernah ada yang tanya sama anak saya, Joy, kamu bisa jauh dari Mama? Tahu nggak anak saya jawabnya apa? Yang ditanya bukan aku bisa jauh dari Mama. Mama itu bisa ditinggalin apa enggak? Mama nangis terus. Jadi Bapak Ibu lihat, anak kalau sudah beranjak dewasa, dia ada satu yang kita bisa lihat dari seorang yang dewasa, sudah tidak membebani. Amin. Bapak Ibu, apakah kita itu sudah bisa dipercaya sama Tuhan, atau kita itu jadi beban terus? Wow, itu kalau jadi beban terus saudara, itu nanti para malaikat di surga itu geleng-geleng kepala, bingung. Iki uang manusia ini loh, wis dikasih berkat, wis dipelihara sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Lah kok nggak bisa ya jadi dampak yang baik. Mari Bapak Ibu, hari ini saya percaya tidak ada yang mau di antara kita dikatakan masih anak-anak rohani. Kita mau menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Sama-sama kita perhatikan, jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu pahami. Ada dua kalimat, ya, dua kata, dua benda yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran di mana kita bisa jadi dampak. Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan kasih lihat sama kita di ayat 13, coba perhatikan ayat 13. Kamu adalah apa Bapak Ibu? Garam. Nah, saya paling senang mengupas ayat itu dari bahasa asli dan tradisinya orang Ibrani, supaya kita tidak salah menafsirkan. Kalau Bapak Ibu bilang garam, saudara garamnya saudara samakan dengan garam yang di dapur. Apakah itu sama kata garam dengan yang dimaksudkan oleh orang-orang Ibrani atau dalam pengajaran Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Ibrani? Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat. Kalau kita perhatikan dengan baik kata garam. Garam itu ditulisnya adalah halas. Sama-sama dengan saya katakan halas. Halas. Apa itu halas? Bapak Ibu, kata halas memang bisa diterjemahkan dalam dua pengertian. Yang pertama secara real itu memang garam. Ya, garam yang kita pakai gunakan kalau kita masak di dapur. Jadi tidak salah sebenarnya kalau Bapak Ibu menerjemahkan ayat ini pakai garam. Tetapi ternyata di ayat ini Tuhan Yesus pakai kata kiasan. Jadi kata halas itu Bapak Ibu, itu juga punya pengertian yang pertama artinya hati-hati. Apa Bapak Ibu? Hati-hati. Jadi nanti Bapak Ibu pulang, kalau Bapak Ibu berkata, loh iya ya, Elohim mengajar kita untuk jadi saksi, menjangkau. Ini kan penjangkauan. Bagaimana kita bisa jadi dampak, jadi berkat buat lingkungan. Yang pertama Bapak Ibu harus paham bahwa Tuhan katakan kamu itu garam, kamu itu halas. Nah, kata halas itu bicara hati-hati. Saya lebih senang dengan kalimat yang lain, yaitu bicaranya bijaksana. Jadi hati-hati di sini adalah satu sikap yang bisa dinilai orang yang bijaksana. Saudara, orang bijaksana itu pasti penuh hikmat, ya, ndak ngawur. Coba bilang kanan kiri, ojo ngawur. Wes tahu gereja ini dingin, ACE itu banter. Yo Bapak Ibu jangan pakai pakaian yang terbuka. Nanti ketika Bapak Ibu pakai pakaian terbuka, pulang gereja masuk angin, Bapak Ibu akan bilang gini, tadi di gereja rasanya aku itu disentuh setan. Loh,
Lah kok setan meneh yang disalahno. Nah ini kadang-kadang orang yang kurang bijak, itu dia akhirnya tidak bisa memahami sebuah kebenaran. Saudara tahu, ada orang yang jatuh dalam dosa karena kebodohannya, karena pinter saudara. Ya itu saudara. Lah ya apa sih bahasa saya? Jadi karena kebodohan dan kesalahannya, terus ketika dia dihujat orang, dia dihakimi orang, dia mulai bilang gini, aku sedang betul-betul ada di dalam tekanan. Aku tahu ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan tuh apa? Coba. Ini adalah sesuatu yang memang kayaknya Tuhan mau supaya aku ini lebih dekat. Ya memang, tapi bukan dengan caranya saudara jatuh juga dalam dosa. Kalau sudah tahu firman, yuk jangan coba-coba hidup dalam dosa. Setuju Bapak Ibu? Coba, kita udah tahu kebenaran, sudah tahu itu salah. Jangan kita lakukan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau saudara sudah menikah, lalu saudara mendekati pasangan orang lain dengan satu tujuan yang tidak baik, itu benar atau salah Bapak Ibu? Saya mau tanya, apa di sini ada yang selingkuh? Boleh angkat tangannya? Jujur saudara, kita ini berapa tahun ikut Tuhan? Berapa lama kita baca Alkitab? Kalau sampai kita tidak bijaksana dalam hidup ini, lalu karena ketidakbijaksanaan kita, terus kita dilecehkan atau kita mulai diomongin sama orang. Jangan saudara punya alasan begini, saya sedang berperang. Perang apa? Itu kesalahan kita. Saya percaya pagi ini dengan tema penjangkauan jiwa, maka kita harus belajar untuk bijaksana. Amin. Saya dulu punya driver saudara. Kalau sekarang driver saya ganteng saudara, enak. Saya punya driver sekarang ini tidurnya bareng saya. Ya, jarene suami saya. Tapi saya mau bilang sama saya, dulu saya punya driver. Kalau saya selesai khotbah, itu biasanya kan jam-jam makan saya harus cari tempat makan. Saya bilang sama driver saya, Pak, nanti makan Bapak saya bayarin. Tapi saya mau minta tolong ya Pak ya. Karena saya ini hamba Tuhan. Saya ini dilihat oleh banyak orang. Kalau nanti makan, Bapak boleh di kursi atau di meja yang lain, saya makan sendiri. Kecuali kalau suami saya ikut, Bapak boleh gabung dengan saya. Bukan apa-apa ya Pak, karena nanti dilihat orang itu tidak baik. Saudara dengar, kadang-kadang orang yang bijak itu bukan berarti dia itu hidupnya pokoknya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu saya ini hidup benar. Tar Bapak Ibu, kan kita jadi saksinya bukan untuk, kalau Tuhan memang lihat hati, tapi waktu Tuhan nyuruh kita jadi saksi buat siapa Bapak Ibu? Buat sesama manusia. Coba perhatikan, saudara perhatikan ayat 13. Ayat 13 bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, nah Bapak Ibu perhatikan nih, kita ini kata Tuhan kamu tuh garam. Tapi kalau hidupmu
kamu gak bisa jadi contoh, gak bijaksana, apa kata firman? Tidak ada lagi apa Bapak Ibu gunanya. Selain apa? Dibuang dan kalau diinjak itu posisinya di atas atau di bawah? Masa saya nginjak ke atas, saudara, kan gak mungkin. Nginjak itu ke bawah. Berarti posisinya di mana? Di bawah. Saudara, kita orang-orang terhormat loh. Kita itu ditebus oleh Tuhan, diselamatkan bukan untuk diinjak-injak. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu menyelamatkan, memberkati saudara supaya kita jadi orang yang terhormat. Terhormat. Bagaimana caranya kita bisa dihormati? Coba-coba. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk paham ini. Bagaimana anak saya bisa menghormati saya? Apakah dengan cara saya mendikte dia? Apa sih ya? Kamu harus hormat dengan mama. Wah, si Jum, hormat Indonesia. Karena gitu juga saudara. Hormatnya seperti apa? Bapak Ibu, hormat di sini di mana anak kita bisa dengerin nasihat kita. Yang paham katakan amin. Saudara tahu, kalau saudara terhormat, apa yang saudara ajarkan, apa yang saudara katakan pada tetangga, apa yang saudara bicarakan dengan teman saudara, maka mereka akan interest dengan saudara, akan punya satu respon yang baik. Itu loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa hidup bijaksana? Orang akan bilang begini, Allah bisa khotbah to, Allah bisa saksi to. Deloan hidupmu itu ya kayak apa? Bayangkan. Ketika orang udah tidak lagi respect sama kita. Apa yang akan terjadi? Lalu saudara akan mulai berkata begini, saya sedang ada di dalam jeruji atau dapur ujian. Iya, dapur ujiannya yang mana dulu Bapak Ibu? Sadrak, Mesak, Abednego itu diuji di dapur api. Itu bukan karena kesalahan mereka. Mereka ada di dalam ujian hidup bukan karena kebodohan mereka. Tapi karena mereka mempertahankan iman mereka. Saya percaya pagi ini Tuhan mau tolong kita. Tolong bilang kanan kiri, Vera enggak ngamuk-ngamuk, bilangin saudara. Saya hanya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu supaya kita jadi orang terhormat. Amin. Karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Tuhan itu tidak punya rancangan jahat. Tuhan itu kepengen saudara jadi berkat. Tuhan mau hidup saudara itu betul-betul bisa dilihat. Saya ingat waktu saya mau masuk sekolah Alkitab. Waktu saya masuk sekolah Alkitab, usia saya sudah agak dewasa Bapak Ibu. Saya sudah lulus SMA, training 2 tahun di sebuah gereja lokal. Jadi sekitar usia 19-20 tahun saya masuk sekolah Alkitab. Pada waktu saya akan masuk sekolah Alkitab, gembala sidang saya di kota Jawa Barat, di Sumedang, panggil saya. Ya, beliau sudah sepuh, almarhum sekarang. Beliau bilang begini, Ver, ya Om, Vera, Om izinkan masuk sekolah Alkitab. Saya tingkat 1 itu sekolah Alkitab Cianjur. Karena saya orang Jawa Barat, saya cari sekolah Alkitab terdekat. Lalu Bapak Gembala saya bilang, Vera, Om sudah tanda tangan. Ingat, tanda tangan Om ini betul-betul bukan main-main. Kalau nanti Vera di sekolah Alkitab tidak jadi contoh, tidak jadi berkat, maka bukan hanya Vera yang dikeluarkan, tapi nama Om dicoret. Om sudah tidak bisa dipercaya lagi karena Om tidak bisa didik kamu. Kamu 2 tahun training di gereja ini. Pergi,
Belajar yang baik. Om berdoa supaya kamu bisa jadi ini saudara, saksi Kristus. Saudara tahu itu dari Bapak Gembala. Lalu dari tante, ya, tante bilang begini, Per, jadi hamba Tuhan itu kamu akan seperti keset. Bingung saya, keset tante? Ya. Kamu akan mungkin tidak terlalu dihormati, ya, tapi ingat posisi kamu di depan, Fer. Kamu mungkin akan merasa berat karena banyak kotoran-kotoran yang akan nempel dalam hidup kamu. Ya, orang-orang yang punya cerita masalah-masalah susah itu kayak seperti keset itu, kakinya kotor dikeset-keset supaya bersih. Tapi kalau Vera setia, Vera sabar, nanti Vera dipakai Tuhan. Saudara, itu nasihat kayaknya gampang ya didengar. Tapi waktu saya jalani, aduh saudara. Jadi hamba Tuhan, jadi saksi. Apalagi ketemu, kan saya masih muda Bapak Ibu waktu itu kan. Lagi cari jodoh juga saudara. Jadi pengerja tuh kadang-kadang gak tahu. Praktek entah juga, cari jodoh juga mereka saudara ya. Didoakan saudara supaya mereka hidupnya benar. Amin. Ada pengerja kanan kiri. Jadi waktu saya di sekolah Alkitab, saya pernah ada pengalaman aneh bin ajaib. Selesai itu saya penamatan Bapak Ibu, moro-moro ada laki-laki datang. Nggak kenal karena di sekolah kita kan nggak boleh komunikasi. Wanita dengan pria nggak boleh, kalau di Pantai Kosta nggak boleh saudara. Dan dia cuma bilang gini, Vera, Tuhan berbicara kepadaku. Waduh, gitu. Kamu adalah calon istriku, boleh? Gitu. Dia bilang, hah? Kalau Tuhan bicara sama kamu, kenapa Tuhan gak bicara sama aku? Kenapa aku gak ngerti? Oh, dia bilang ada tanda-tandanya. Tanda-tanda gak karuan saudara. Awalnya benar tuh, kelihatan sekali katanya dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi karena dia kurang bijaksana, gak taunya lemus Bapak Ibu. Dia berjalan dengan wanita lain. Loh, saya ini kaget. Tapi saya mau bilang sama saudara, coba perhatikan. Sampai saya pikir gini, khotbahmu bagus. Kamu kalau di sekolah Alkitab khotbahmu top markotop. Kamu salah satu siswa yang mungkin bisa diunggulkan oleh para mahasiswi. Tapi ketika lihat sikapmu, maka orang sudah mulai kurang percaya. Jadi Bapak Ibu hari ini jadi saksi itu, saya mau tanya sama saudara, gampang atau susah? Susah. Karena kita akan berhadapan dengan manusia-manusia yang bencekno. Saudara ya, manusia yang kadang-kadang belum tentu bisa buat kita tenang. Tapi saya percaya hari ini Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua Bapak Ibu, selain jadi garam, kita hidup bijak. Apa kata firman Tuhan? Coba lihat ayat 14. Kamu adalah apa Bapak Ibu? Terang. Nah, kata terang dalam bahasa asli Bapak Ibu, itu ditulisnya pos. Sama-sama dengan saya katakan apa? Pos. P-H-O-S. Pos. Tulisannya kayak begitu saudara. Pos itu artinya bersinar atau membuat nyata. Apa sih maksudnya? Tuhan bilang begini, kamu itu terang. Nah, terang itu tidak mungkin diletakkan di bawah, pasti di atas. Artinya apa? Harus kelihatan. Orang itu harus lihat buktinya, nyatanya, sampai betul-betul jelas. Saudara bilang sama seluruh banyak orang bersaksi, Tuhanku hebat, Tuhanku berkuasa. Nah, bagaimana saudara bisa menyatakan bahwa betul-betul Tuhan saudara itu hebat? Bahwa Tuhan saudara itu ajaib. Atau mungkin saudara berkata, Tuhanku ini penyembuh. Gimana? Bapak Ibu, saya sangat bersyukur
puluhan tahun ikut Tuhan. Saya menikmati apa janji-janji Tuhan. Siapa di sini yang pernah sakit? Ya, sakit terus. Oh, gak pernah sakit Bapak Ibu. Haleluya. Kalau saya ini suka, bukan suka, saudara sering juga. Karena memang organ tubuh saya ini waktu kecil ini rusak. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Saudara siapa yang pernah sakit dan hari ini sehat? Katakan amin. Coba bilang kanan kiri. Ini sebentar. Kita kan sudah melalui masa pandemi ya. Coba bilang kanan kiri. Saya senang kamu masih hidup. Loh, sudah banyak tuh Bapak Ibu. Orang-orang yang kita kenal, saudara saya yang terkasih pun sudah dipanggil Tuhan pada masa pandemi. Tapi kalau kita masih ada sekarang sehat, itulah saudara kepercayaan dari Tuhan. Amin. Berkat dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu perhatikan. Waktu kita menyaksikan hidup kita untuk supaya orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Itu harus ada bukti nyata. Nah itu yang dikatakan terang. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menjadi saksi? Dengan begitu jelas saya akan tekankan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah hidup bijaksana. Sama-sama dengan saya katakan hidup bijaksana. 2, 3. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak direndahkan. Dan saya percaya waktu saudara hidup bijaksana, nanti lihat rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Nanti usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Karena kita hidup bijaksana. Bijaksana itu ya koyo opo to Fer. Kan Tuhan sudah kasih tahu. Siapakah orang-orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kuat. Lalu murid-murid tanya, wah guru, rabi, apa yang dimaksud itu? Dijelaskan sama Tuhan. Orang yang bijaksana yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kuat, di atas batu karang yang kuat. Itu adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Siapa yang membaca firman setiap hari? Iya, saudara baca Alkitab aja nggak pernah. Ya, sekali lagi saudara yang suka membaca Alkitab katakan amin. Iya, tiap hari ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang makan setiap hari? Ada yang saudara makannya seminggu 1 kali? Oh saya kalau makan itu 1 kali makan Bu Vera 1 bakul. Nanti Senin sampai Sabtu saya enggak makan karena saya mau diet. Bukan diet, saudara akan cepat sekali innalillahi. Saudara diet yang sehat itu harus ada aturan yang baik. Dan kondisi tubuh kita ini betul-betul harus dijaga, dirawat. Nah Bapak Ibu makan yang sehat, saya lihat Pak Bes, mana Engkung Besaliela. Engkung Bes itu kenapa sehat? Waktu saya dengarkan, ternyata Engkung itu tidak pernah telat makan. Betul ya Kung ya? Mana Engkung ya? Engkung? Wah Engkung sore kali. Jadi tidak pernah telat makan. Makannya konsisten. Dan makannya juga teratur dengan baik. Orang kalau makan teratur dengan baik Bapak Ibu. Siapa di sini yang masih ada nafsu makan yang baik? Katakan amin. Ah, kalau ada nafsu makan yang kurang baik siap-siap aja saudara, ajal menanti. Ya karena orang kalau sudah mau meninggal biasanya sudah tidak terlalu suka makan. Tapi kalau masih suka makan, nah itu berarti masih ada kekuatan. Jadi Bapak Ibu mari ya bacalah firman Tuhan setiap hari. Nanti saudara bisa jadi sehat rohaninya. Kalau rohaninya sehat, yang pertama yang akan terlihat hatinya baik. Kalau hatinya baik, ucapannya juga pasti positif. Saya percaya pagi hari ini semua dengarkan baik-baik. Tuhan mau saudara terhormat. Jadilah hidup bijaksana. Kenapa kita harus terhormat?
Karena saudara akan dijadikan saksi Kristus. Amin. Saudara akan menjadi suratan yang terbaca. Semua orang akan melihat kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Matius 5 ayat 14, untuk kita menjadi saksi Kristus, maka kita harus jadi teladan. Sama-sama dengan saya katakan, jadi teladan. Menjadi terang, pos itu artinya di mana kita jadi contoh, menyatakan sesuatu dengan jelas. Jadi ketika saudara bisa jadi teladan, jadi contoh, oh iya, ternyata kalau sepertinya kita hidupnya beres dengan Tuhan, loh iya ya rumah tangganya diberkati. Oh iya, tidak meminta-minta dia. Saudara tahu janji Tuhan bagi orang-orang benar. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang yakin beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya pegang ini saudara. Orang benar itu tidak akan sampai kekurangan. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Jalan keluarnya apa? Hidup benar. Bilang kanan kiri, sing benar. Ketika kita hidup benar, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan tolong saya dengan saudara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang Tuhan mau saudara paham. Mosok, Fer, saya ini kelilit hutang. Saya harus bagaimana hidup benar. Gimana caranya hidup benar? Sing dekat ambek Tuhan. Ya kemarin dibilang, Kak Vera kalau ngomong sukanya bilang gini, sing deket mbek Tuhan, mbek, katanya gitu. Bukan itunya saudara, harus dekat dengan Tuhan. Baca firman, berdoa dengan hati yang baik. Kalau saudara suka baca firman, suka berdoa, tapi caranya salah, saudara hatinya kemerungsung, hatinya ini penuh dengan kekecewaan, ya maaf. Pembacaan firman dan doa saudara juga jadi sia-sia. Tapi kalau saudara melakukan semuanya dengan hati yang baik, saudara tidak simpan kekecewaan. Kemarin saya baru melayani anak-anak SMP. Saudara, itu anak-anak SMP itu waktu saya bicara di hadapan mereka, ya awal-awal mereka masih ketawa-ketawa. Tapi ketika saya bilang begini, siapa yang mau dengar suara Tuhan? Itu anak-anak remaja, saudara, angkat tangan semua. Benar mau dengar suara Tuhan? Mau tante. Ada satu anak cowok badannya besar, dia bilang begini, caranya gimana tante? Suara Tuhan itu kayak apa? Oke, dengarkan baik-baik. Saya bilang, kalau mau dengar suara Tuhan, yang pertama syaratnya, hati kamu harus baik. Kita gak bisa dengar suara Tuhan kalau hati kita tidak baik. Kamu harus punya hati yang baik. Jadi saya tanya sama semua anak-anak, saya bilang begini, siapa di sini yang kecewa sama mama papa? Astaga, hampir semua. Waduh. Saudara, saya entah kenapa, saudara harus berdoa untuk generasi. Amin. Karena saya juga gak bisa menyalahkan anak-anak muda. Saya enggak tahu itu bagaimana kondisi orang tuanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hidup benar, saudara sebagai orang tua, kalau saudara hidup benar, meskipun mungkin anak kita menilai jahat sama kita, percayalah satu waktu Tuhan pasti bela kita. Amin. Si Joy itu pernah bilang saya pelit dan jahat saudara. Waktu satu kali dia masih kecil, mama minta HP, saya enggak kasih. Nah kamu baru punya sandal baru aja dipamerin ke orang. Lah ya apa kalau HP? Terus kamu pamerin, kamu masih TK. Waduh, celaka saudara. Ya, waktu saya enggak kasih HP sama anak saya, tahu Joy bilang apa? Dasar mama jahat, mama pelit, pendeta pelit, kata gitu. Wih, pendeta tapi mama enggak mau ngasih-ngasih sama anak. Yo, saya bilang enggak apa-apa, Joy sekarang bilang mama jahat enggak apa-apa. Nanti Joy akan tahu. Nah sekarang dia udah ngerti. Sekarang kalau sama saya saudara, saya peluk, puji Tuhan. Diam dia, enggak lari. Saya sayang dia. Terus saya bilang, kemarin saya kaget, saya menyukai sebuah makanan, ada snack Bapak Ibu.
Saya suka cari snack itu, biasanya kalau saya sudah khotbah, suka lapar, cepet-cepet makan. Di mobil itu saya suka sediakan stok, tapi carinya kok angel. Nah ternyata si Joy, anak saya tuh mencari. Oh memang agak ribet mama snacknya mama ini katanya. Terus dia bilang, loh ono di warung. Si mama ini kesukaannya kok kayak gini ya. Ada di warung, dia beli saudara. Kemarin dia pulang dari Malang, saya kaget. Saya masuk kamar, ih ada kresek pas dibuka. Oh saya kaget, loh ini Joy yang beli ya? Iya kan mama katanya suka itu. Waduh, nah ini saudara ya. Kalau kita itu hidup betul-betul benar, anak itu akan tahu berterima kasih kepada kita. Amin. Anak akan tahu menghormati kita, mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu enggak usah bingung. Caranya gimana supaya anak cucu kita itu hidup benar. Supaya mereka itu hidup takut akan Tuhan. Supaya mereka itu tidak meminta-minta. Maka saya dengan Bapak Ibu sebagai orang tua, mari kita hidup benar. Amin. Katakan dengan saya gini, hidup benar. Bilang kanan kiri, sing benar, sing benar, sing benar gitu loh. Jadi suami harus benar. Amin Pak. Kalau istri orang jangan suka di WA terus Pak. Jangan terus sudah makan belum? Enggak perlu Pak. Ya, Bu harus hidup benar. Amin Bu. Harus jujur ya Bu. Kalau memang punya uang, masih ada uangnya, bilang sama suami masih ada. 5.000 itu uang bukan Bu? Iya. Bilang sama suami, ada Pak tapi tinggal 5.000. Jujur. Jadilah istri yang bisa dipercaya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan pasti tolong kita, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya yakin Bapak Ibu kalau saudara hidup bijak dan saudara jadi contoh, jadi teladan, percayalah secara otomatis kita bisa menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, tidak ada yang sempurna. Bilang kanan kiri, kita tidak sempurna. Tetapi kita punya Tuhan yang baik. Amin. Nanti Tuhan akan ajar kita. Sebab itu bacalah firman Tuhan, berdoalah setiap hari. Saudara temui Tuhan secara pribadi. Ya pagi hari ini saya rindu menyanyikan sebuah pujian, ini lagu lama. Nah kebetulan saya ingat ini Pak Aldi ini pinter ini kalau nyanyi saudara. Saya undang Pak Aldi ke depan, enak kan? Saya punya teman ini enak saudara. Boleh Pak Aldi ke depan Pak Aldi. Ya saya kenapa panggil Pak Aldi? Bapak Ibu, saya waktu dengar kesaksian hidupnya Pak Aldi itu merinding saudara. Saya sampai bilang gini, iso ya Tuhan pakai seseorang dari sebuah kehancuran. Hancur ya Pak ya. Banget. Saya juga Bapak Ibu. Saya kalau nggak ditolong Tuhan, bayangin saudara, saya tuh punya satu itikat jahat mau bunuh ibu saya. Itu saking saya punya rasa pahit terhadap ibu kandung saya. Puji Tuhan. Tuhan itu tolong. Makanya kalau saya khotbah di penjara, saya tuh kadang-kadang terharu. Kalau Tuhan tidak tolong, saya bisa ada di penjara. Tapi karena Tuhan tolong. Ya, kita sama ya Pak Aldi ya. Punya kehidupan tidak baik kok Bapak Ibu. Tapi lihat, kalau kita belajar hidup benar, kita bisa diubahkan. Amin.